Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita bisa melejitkan prestasi kita. Dan kalau saat ini banyak orang berkata bahwa prestasi keberhasilan ditentukan oleh talenta, ternyata bukan sekedar talenta. Kepada talenta perlu ditambahkan banyak hal. Dan saat ini kita sudah tiba ke dalam karakter, di mana karakter perlu ditambahkan ke dalam talenta, karena karakter akan melindungi talenta. Dan bagaimana menerapkan karakter di dalam pelindungan talenta kita dan melindungi hidup kita juga. Yang pertama, karakter itu adalah perlu diterapkan dengan cara adalah yang pertama, jangan menyerah atau mengalah pada kesulitan. Jangan menyerah atau mengalah pada kesulitan. Karakter diperlukan untuk bertahan dalam badai kehidupan. Dan pada saat yang sama, kesulitan akan mengembangkan karakter. Penulis dan aktivis Helen Keller yang memiliki keterbatasan, tidak mampu mendengar dan tidak mampu melihat, tunarungu dan tunanetra, dia berkata, karakter tidak mampu dikembangkan secara tenang dan diam-diam. Hanya melalui banyak pencobaan dan penderitaan, jiwa seseorang dapat menjadi kuat, visi dijernihkan, ambisi diilhami, dan kesuksesan mampu diraih. Siapapun yang melakukan kewajibannya hanya ketika merasa senang dan nyaman, tidak akan mengembangkan talentanya atau tidak akan merengkuh sebuah kesuksesan. Fondasi inti karakter adalah melakukan hal yang tidak kita inginkan demi memperoleh keinginan kita. Karakter membayar harga yang lebih tinggi daripada keinginan kita terhadap sesuatu yang berharga. Karakter mempertahankan prinsip-prinsip kita ketika kita tahu seseorang mencoba menjatuhkan kita. Setiap kali kita menghadapi kesulitan dan sukses melaluinya dengan nilai-nilai inti dan integritas yang utuh, karakter kita akan semakin kuat. Dalam novel pertamanya, One Day in the Life of Ivan Denisovic, penulis dan pembangkang Alexander Solzhenitsyn dari Rusia menulis tentang Ivan Denisovic Zhukov, tahanan politik di kamp kerja paksa di Siberia. Pada satu bagian novelnya, Zhukov dipaksa mendirikan tembok pada suhu minus 20 derajat. Saat hari mulai gelap dan kian dingin, mandor memerintahkan untuk mempercepat pekerjaan itu dengan melemparkan sisa adukan semen ke dinding, bukannya memplesterkannya, sehingga pekerjaan jadi cepat selesai hari itu. Tetapi Zhukov tidak mau berbuat demikian, tulis Solzhenitsyn sambil mengisahkan bagaimana Zhukov menolak
perintah itu dan berupaya menunaikan tugas dengan wajar. 8 tahun berada dalam camp tidak mengubah sifatnya. Ia mengkhawatirkan apapun yang dapat digunakannya. Setiap pekerjaan yang mampu. Tidak boleh ada yang harus dibuang-buang tanpa alasan yang masuk akal. Sang mandor meneriaki Zhukov dan bergegas. Namun Zhukov, meskipun para penjaga melepaskan anjing-anjing kepadanya, ia tidak akan mengubah pendiriannya. Berlari ke belakang dan menatap tembok, tulis sang penulis. Lumayan juga. Kemudian ia berlari dan menatap tembok dari kiri ke kanan. Matanya seakurat waterpas tukang kayu, lurus dan rata. Saat itu, Zhukov berhenti bekerja. Artinya, karakternya tetap walaupun di tengah penderitaan. Filsuf sekaligus penyair Jerman Johann Wolfgang von Goethe menyatakan, talenta dapat diolah dalam ketenangan. Karakter hanya dapat diolah dalam derasnya arus sungai kehidupan. Ironisnya, jika kita belum pernah menghadapi derasnya arus sungai yang mengalir, maka apapun talenta yang telah kita olah dalam ketenangan tidak akan bertahan. Jika ingin talenta kita melejitkan prestasi diri kita, jika kita ingin talenta kita melejitkan kesuksesan kita dan potensi kita, jangan berhenti di bawah tekanan. Jangan menyerah di tengah badai. Jangan keluar dari tengah-tengah konflik. Tunggulah hingga kita meninggalkan kekacauan sebelum menilai apakah tiba saatnya mengubah arus atau berhenti. Lakukan itu dan kita boleh jadi memiliki peluang tambahan untuk mengembangkan talenta kita dan mengembangkan kehidupan kita. So, bagaimana kita bisa menerapkan talenta? Kita harus tetap bertahan dan jangan menyerah di tengah kesulitan apapun. Saat ini, saat video ini ditayangkan, kita semua tahu bahwa kita pun sedang ada di krisis pandemi yang khususnya di Indonesia sudah berlangsung 1 tahun lebih dari bulan Maret 2020 dan saat ini bulan Maret 2021. Dengan karakter justru kita bisa kuat di tengah badai kehidupan. Kita tetap kuat. Karakter menjadi teruji di tengah krisis dan penderitaan. So guys, sahabat Mr. Sorchan, selamat untuk menerapkan karakter di dalam kehidupan kita agar talenta kita terlindungi dan kita melejit prestasi dan potensi kita. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.